Oke, kita akan lanjut ke bahasan hewan bersel satu atau protozoa. Ya. Protozoa itu eh, tidak memiliki sistem saraf, tapi dia bisa menerima dan bereaksi terhadap rangsangan. Ya. Contohnya adalah amoeba ya. Jika ada cahaya, ya dia akan bergerak menjauh, tapi ketika dia rangsangan cahaya lembut gitu ya, dia akan mendekat gitu ya. Paramecium itu dia punya rambut getar ya, rambut getar ya, seperti serabut saraf ya. Dia bisa ya apa ya, sebagai indera, apakah ada apa namanya, ada apakah ada yang apa namanya membahayakan dirinya atau tidak kan, rambutnya itu. Jadi kalau rambutnya tuh istilahnya kan, saya itu kalau ada yang datang itu kan ada getaran ya, getaran pergerakan. Nah itu yang direspon oleh si eh, apa paramecium ya. Nah kemudian belalang ya, belalang itu contoh serangga yang punya sistem sangat alih ya. Nah seperti ini ya, ini belalang atau serangga lain ya, dia punya apa hak ya, terus dan sistemnya ventral nerve cord ya, tentang tali di sini. Jadi seperti undakan ya, undak-undakan tangga. Nah kemudian ubur-ubur ya, ubur-ubur itu punya sistem saraf ya. Sistem sarafnya itu menyebar ke seluruh tubuh, merata, berhubungan dengan satu dengan yang lain seperti anyaman ya, tangga tali itu tadi yang saya sampaikan tadi. Nah hubungan dari sel-sel saraf tersebut ya memiliki reaksi sebagai rangsangan dari sentuhan ya, cahaya maupun keberadaan makanan ya. Jadi dia kan punya tentakel ya, tentakel tuh apa, serabut-serabut itu ya, tangan-tangan banyak gitu ya. Nah itu memungkinkan ya, memungkinkan apa, dia bisa merangsang baik seperti cahaya, sentuhan ya, terutama sentuhan ataupun apa, mendeteksi di mana keberadaan makanan ya. Nah, kemudian apa saja bisnis yang bisa dikaitkan dengan sains ini ya, dengan ilmu ini ya. Jadi yang pertama adalah pengangkutan hewan hidup ya. Eh, Kalian kalau ada waktu gitu ya, itu apa namanya, serial Jewel in the Palace ya, serial Korea Jewel in the Palace. Nah di situ ada adegan di mana si siapa, Dayang Dayang ya, Dayang saya pelayan raja, ketika dia apa berbelanja ikan ya, berbelanja ikan si raja, dia berbelanja pada orang yang buta ya, orang yang buta, tapi dia tahu ya di mana titik si ikan itu bisa pingsan ya, sehingga eh, sebenarnya dia masih hidup ya, sebenarnya dia masih hidup sama kondisi pingsan, tidak bergerak ya, sehingga memudahkan dan memberi kenyamanan orang untuk membawa si ikan itu pergi ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ketika si ikan itu pingsan,
itu bisa bertahan minimal 3 hari ya, 3 hari. Itu dengan apa? Bisa dengan sistem jarum, bisa dengan obat bius ya, obat bius jadi pingsan aja gitu ya, atau dengan totok ya, totok. Jadi di sini kan ada otak ya, otak gitu ya. Nah, begitu juga dengan penyembelihan ya, penyembelihan. Ketika Anda membeli ikan lele gitu ya, kalau diketok kepalanya, itu kemungkinan kalau misalkan digoreng, si ikan itu apa, bisa loncat ya, karena ya walaupun udah mati tapi sistem sarafnya masih terhubung gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian apa namanya, beli ikan ya, beli ikan terus kalian pengen apa, menggorengnya, jangan lupa dipotong antara bagian belakang ya, belakang ini antara leher dan badannya itu kan ada sela gitu ya, kalian potong di situ ya, bagian sini ya, dipotong melintang sini ya. Ini untuk ini ya, memotong sistem tadi ya, memotong sistem saraf yang tadi ya. Nah, di bagian sininya kita potong ya, sehingga si ikan itu tidak bergerak, atau misalkan kalau digoreng itu dia tidak loncat-loncat atau apa ya apa, bergerak gitu ya, bergerak aktif gitu ya. Terutama kalau misalkan seperti belut ya, ikan, terus bangsa apa namanya, kepiting gitu ya. Kalau kepiting itu kan kalau misalkan di bagian belakang itu ya, kita harus istilahnya bunuh dulu ya, sistem sistem sarafnya di mana kita bunuh, sehingga diharapkan dia matinya mati sempurna, sehingga apa ya, tidak kesakitan ya, tidak kesakitan ketika kita memasaknya. Nah, yang kedua adalah insektisida ya. Insektisida itu ada beberapa yang membunuh sistem saraf pusat ya, atau apa ya, secara sistemik ya. Sistemik itu jadi dia mati secara perlahan gitu ya. Saya. Nah, jadi ada yang apa namanya, tak kering gitu ya, tubuhnya itu kering, atau bisa juga dia mati, hanya mati aja gitu ya. Ini apa, bagian dari cara untuk ya, merusak saraf si insek. Nah, kemudian penyembelihan hewan yang baik. Jadi kalau dia perusahaan besar ya, kalau misalkan teman-teman pengen ke apa, pengen tahu ya, silakan main ke RPA ya, RPA yang di dekat Peternakan Fatima itu, yang di kali yang mau ke Semplak itu ya, sepertiga Semplak itu ya, sebelum daerah sebelum jembatan itu, sebelah kiri kalau dari arah Dramaga itu ada RPA ya. RPA itu rumah potong hewan, rumah potongan, RPH. Nah, dia kalau ayam itu biasanya pemotongan itu pada malam hari. Kenapa malam hari? Karena kan malam hari itu kan waktunya hewan itu tidur ya, sehingga diharapkan hewan itu rileks. Nah,